Gerak-gerik Israel disebut memiliki rencana meledakkan Timur Tengah. Tudingan tersebut disampaikan Rusia hingga murka jika Israel benar-benar melakukan serangan tersebut. Moskow pun mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam sidang umum PBB pada Rabu 8 Oktober. Tudingan tersebut berkaca Israel yang melakukan serangan agresif ke Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak. Oleh sebab itu, Moskow menyebut adanya ancaman Israel akan meledakkan seluruh Timur Tengah. Lavrov juga mengecam Israel yang secara ilegal menggunakan kekuatannya untuk menyerang warga Palestina. Pihaknya juga murka rencana Netanyahu yang akan mencaplok tepi barat, yang menilai rencana tersebut akan membunuh prospek negara Palestina yang merdeka. Di satu sisi, Lavrov juga memaki sejumlah negara barat seperti Perancis hingga Inggris. Pasalnya beberapa negara barat baru saja mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Lavrov pun keheranan mengapa menunggu waktu begitu lama untuk mengakui Palestina, sementara Rusia sudah mengakui negara Palestina sejak era Uni Soviet. Hamas dan Israel menyepakati proposal perdamaian gencatan senjata di Gaza pada Kamis 9 Oktober. Rencana itu membuat warga Gaza bersorak dan merayakan pengumuman perjanjian gencatan senjata tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, warga Gaza merayakan kabar bahagia itu pada Rabu 8 Oktober malam di jalan-jalan Khan Younis dan Gaza Tengah. Terlihat mereka menari dan bernyanyi untuk merayakan pengumuman gencatan senjata. Seorang warga terlihat memegang bendera Palestina. Samir Jaudeh, seorang warga Gaza, menangis lantaran mengaku tidak kuasa menahan kabar bahagia itu. Ia pun mengatakan warga Gaza mengalami penderitaan selama 2 tahun sejak 2023 hingga 2025. Gaza mengalami kehancuran karena pengeboman dan teror dari Israel. Tak hanya itu, Samir mengatakan kematian bisa datang kepada mereka kapan saja. Oleh sebab itu, ia mengaku bahagia lantaran gencatan senjata ini seperti mendapat waktu istirahat. Diketahui kabar rencana gencatan senjata disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengatakan akhirnya Israel dan Hamas mencapai kesepakatan awal untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan membebaskan sandera. Israel Hamas telah sepakat dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada hari ini Kamis 9 Oktober. Namun terungkap pengakuan mengejutkan dari mantan jenderal Israel yang menyebut Zionis tidak mampu mengalahkan Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, pengakuan itu disampaikan pensiunan Mayor Jenderal Israel Yitzhak Broik. Ia mengatakan bahwa Israel telah mencapai titik tidak bisa kembali dari perangnya di jalur Gaza. Broik juga menyebut tentara Israel telah mengeluarkan semua kekuatannya di wilayah konflik tersebut. Namun kekuatan tentara Israel disebut tidak mampu mematahkan perlawanan Palestina. Selain itu, Broik mengatakan Israel telah gagal mencapai tujuan strategisnya hampir 2 tahun setelah perang. Ia menuduh para pemimpin politik dan militer menyesatkan publik dengan propaganda media tentang kemenangan yang akan segera diraih. Broik menambahkan bahwa Israel belum mencapai tujuan-tujuan utamanya, termasuk menghancurkan Hamas, memulihkan pencegahan, dan mengamankan pemukiman perbatasan di dekat Gaza. Ia mengatakan tentara Israel hanya menghancurkan sekira 20% jaringan terowongan Hamas. Pasukan perlawanan Palestina Hamas mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan, hingga pertukaran tahanan. Dikutip dari almayadin.net, perundingan krusial terjadi selama 2 hari, yakni 8 hingga 9 Oktober 2025. Tak hanya gencatan senjata, nantinya bantuan kemanusiaan juga diperbolehkan. Nantinya, Israel akan segera menarik pasukannya di Gaza sebagai langkah pertama memenuhi kesepakatan perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan kondisi ini sebagai hari besar bagi dunia.
Trump lantas mengumumkan penandatanganan fase pertama rencana perdamaian yang disponsori Amerika Serikat oleh Israel dan Hamas. Hamas telah mengonfirmasi kabar ini dan akan menandatangani kesepakatan hari ini, Kamis 9 Oktober di Mesir. Mereka lantas memuji upaya para mediator di Qatar, Mesir, dan Turki. Selain itu, Hamas juga mengapresiasi peran Presiden Trump dalam upaya menghentikan perang. Meski demikian, Hamas menyerukan kepada Trump dan negara-negara penjamin untuk mewajibkan Israel sepenuhnya mematuhi perjanjian. Pemimpin Hamas, Izzat al-Rish, menggambarkan kesepakatan itu sebagai buah dari keteguhan rakyat Palestina. Ia lantas menyebut Israel telah gagal mencapai tujuan perangnya. Israel dan pasukan perlawanan Palestina Hamas menyetujui tahap pertama rencana gencatan senjata Gaza. Namun meskipun ada pengumuman gencatan senjata, militer Israel terus meluncurkan serangan udara di seluruh jalur Gaza. Pesawat tempur pendudukan dilaporkan terus terbang di atas jalur Gaza dan melancarkan serangan udara. Dikutip dari almayadin.net, serangan udara bahkan dilakukan di seluruh jalur Gaza. Meski demikian, belum ada laporan lebih lanjut soal kerusakan maupun jatuhnya korban luka maupun tewas dalam insiden tersebut. Sementara genosida Israel disebut telah menghancurkan hampir 80% wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Dampak agresi tersebut, ribuan warga Gaza terbunuh, termasuk anak-anak hingga wanita. Bangunan tempat tinggal hingga fasilitas publik juga hancur rata dengan tanah. Terkait kesepakatan perdamaian Hamas dan Israel, warga Palestina tetap diminta untuk waspada. Mereka diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari otoritas Palestina terkait sebelum merasa benar-benar yakin. Warga juga diminta untuk tidak beraktivitas di sepanjang Jalan Al-Rashid dan Salah al-Din atau daerah sekitarnya hingga situasi di lapangan menjadi aman. Terlebih ketika Israel yang terus meluncurkan serangan meski adanya pengumuman gencatan senjata. Perkemahan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza diserang pasukan perlawanan Palestina pada Rabu 8 Oktober 2025. Para militan mendadak muncul dari dalam terowongan lalu melakukan penyerangan. Militer Israel melaporkan operasi Hamas mencoba menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di pinggiran selatan kota Gaza. Insiden itu terjadi di perkemahan tentara dekat daerah koridor Netzarim di Gaza Tengah. Lokasi tersebut menjadi tempat pasukan unit pengintaian Brigade Golani. Saat itu 5 pria bersenjata mendadak muncul dari sebuah terowongan. Mereka kemudian mendekati pos militer Zionis dan melakukan penyerangan. Upaya Hamas ini langsung mendapat perlawanan dari Angkatan Udara Israel. 3 anggota Hamas disebut terbunuh, sementara 2 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut penyelidikan IDF, keduanya diduga kembali ke dalam terowongan. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Hamas telah meningkatkan serangannya terhadap kamp-kamp tentara di Gaza. Para pejabat militer Israel yakin kelompok Hamas tersebut berusaha menangkap tentara. Internasional menyambut baik kesepakatan tahap pertama gencatan senjata di Gaza yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis 9 Oktober menyambut baik pengumuman kesepakatan perdamaian ini. Starmer menyerukan agar perjanjian tersebut dilaksanakan sepenuhnya dan tanpa penundaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan kepuasannya. Erdogan menekankan kelanjutan perjuangan hingga terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Ia lantas memuji keteguhan warga Palestina dari ketegangan regional. Tiongkok menegaskan dukungannya terhadap prinsip kekuasaan Palestina atas Palestina. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap implementasi solusi 2 negara. Tiongkok pun siap ambil peran untuk mendukung stabilitas di Timur Tengah. Sambutan positif lainnya juga disampaikan Belanda, Kanada, Perancis, Uni Eropa hingga India. Dengan dilakukan pembebasan sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan, dinilai bisa membuka jalan bagi perdamaian abadi.